الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد. اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. صدق الله العلي العظيم. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا سيد الشهداء وعلى الأرواح التي حلت بفنائك ولا جعله الله آخر زيارة منا إليكم. السلام على الحسين. السلام على علي بن الحسين. السلام على أولاد الحسين. السلام على أصحاب الحسين. السلام عليكم أيها الإخوة ورحمة الله وبركاته. Pada malam Jumat yang indah semacam ini, di malam-malam Asyura, di malam-malam bulan suci Muharram, malam ini kita berada di malam ke-9 dalam bulan Muharram. Setiap Muharram tiba, datanglah duka pecinta Ahlul Bait alaihimus salatu wassalam. Setiap bulan Muharram mengunjungi kita, selalu kita teringat dengan satu peristiwa dan tragedi yang pernah terjadi dan tidak akan terjadi semacam itu sepanjang sejarah. Peristiwa itu ialah Karbala. Setiap tahun pecinta Rasul, pecinta keluarga suci Rasul akan mengenang peristiwa besar ini. Di Karbala ada abrah dan ada ibrah. Abrah artinya air mata, ibrah artinya pelajaran. Di Karbala ada mushaf dan ada saif. Di Karbala ada Quran sedang dibaca, dipraktekkan dan diamalkan. Di sana juga ada pedang sedang dihunuskan kepada musuh-musuh Allah. Di Karbala ada pengorbanan. Di Karbala darah, air mata, semua ada di Karbala. Tetapi kenapa kita selalu harus mengenang Karbala? Kenapa selalu kita rintihi Karbala? Kenapa selalu dan dengan penuh semangat, dengan jiwa
yang berkobar untuk memperingati Karbala. Kenapa? Bukankah ia telah lalu tahun 61 kejadiannya, sampai sekarang sudah 1300 sekian tahun. Tapi setiap tahun Karbala akan diperingati lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya, dan tidak pernah akan padam, tidak pernah akan surut, tidak pernah akan dilupakan. Dan itu yang disabdakan oleh Datuk Hussein, kakek Al-Husain, Sayyidil Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ketika beliau bersabda, inna liqatli waladil Husain hararatan fi qulubil mu'minin lan tabrud, atau kama qala. Tragedi pembantaian putraku Husain tetap akan mengembara di setiap hati kaum mukmin dan tidak pernah akan padam. Di Karbala tiada yang diungkapkan hanya dengan lisan. Di Karbala tiada di sana yang hanya ditulis dengan pena. Semua di Karbala tercatat dengan darah. Semua ungkapan disampaikan dengan darah. Semua slogan dan teriakan disampaikan dengan darah. Dan selagi darah mengalir di badan kaum mukminin, selagi itu Karbala tak mampu dilupakan oleh pecinta Rasulullah. Peristiwa yang lampau, apabila peristiwa itu akan membawa kepada petunjuk, membawa kepada kebahagiaan pengikut Sayyidil Wujud Muhammad, peristiwa itu apabila akan menentukan perjalanan umat Muhammad dalam menegakkan hak dan melawan kebatilan, maka peristiwa semacam itu tidak pernah akan dilupakan. Setiap kejadian yang lampau, apabila kejadian itu justru diperlukan oleh setiap masa, oleh setiap generasi untuk menegakkan kebenaran, dan di situ letak kebahagiaan dan jaya atau tidak jayanya umat, maka peristiwa itu harus tetap dikenang dan diabadikan. Apabila membicarakan perjalanan umat Muhammad, apabila membicarakan hak dan batil, apabila membicarakan pengorbanan dan jihad untuk kalimat Allah agar tertinggi, maka tidak pernah Muslim akan melupakan Karbala. Walaupun Karbala adalah skup yang begitu luas, Karbala bukan untuk golongan tertentu, bukan untuk manusia-manusia tertentu, bukan untuk mazhab tertentu, tapi peristiwa Karbala dan Al-Imam Husain dimiliki oleh setiap Muslim yang masih mengaku Sayyidil Wujud sebagai nabinya. Bahkan non-Muslim, mereka yang mendambakan keadilan, mereka yang mendambakan kejayaan di bumi Allah, mereka yang mendambakan untuk memusnahkan semua kehancuran, kerusakan di bumi Allah, mereka selalu akan mengenang Karbala, karena Abi Abdullah Al-Imam Husain di padang Karbala telah mengajarkan kepada manusia, apapun agamanya, apapun pendiriannya, telah mengajarkan kepada mereka arti kebenaran dan arti berjuang demi kebenaran. Jangan heran kalau Bapak India Mahatma Gandhi yang merdekakan India, kemudian ia berkata, "Allamani Husain an akuna mazluman li antasir." Ia berkata dalam salah satu catatannya, aku telah memperoleh pelajaran dari Husain bagaimana menjadi orang yang teraniaya untuk memperoleh kemenangan. Jangan heran kalau kemudian salah satu pastor ia pernah berkata, kalau Husain milik kami kaum Kristen, kami akan dirikan setiap desa mimbar untuk Husain, dan lewat mimbar itu kami ajak manusia untuk memeluk agama kami.
perjuangan Karbala, bagi yang mendambakan keadilan, kebebasan, kemuliaan, arti harga diri, arti kemuliaan, maka Karbala merupakan pelajaran penting yang harus setiap orang berhenti sejenak untuk mengambil pelajaran demi pelajaran di tempat yang mulia itu. Ma'asyiral muslimin, Karbala. Tetapi Karbala harus dengan apa kita sambut? Karbala harus dengan apa kita peringati? Apakah cukup dengan tetesan air mata kemudian selesai? Apakah cukup dengan kita merintih dan menangis kemudian tiada perubahan dalam kehidupan kita dalam ingin menegakkan kebenaran? Setiap tetesan air mata untuk Abi Abdillah besar nilainya di sisi Allah. Tetapi Abi Abdillah al-Husain, beliau gugur bukan hanya untuk kita tangisi, tapi beliau gugur mengorbankan semua yang beliau miliki, putra putrinya, anak saudaranya, keponakan dan seluruh kerabat serta sahabat-sahabat setianya. Beliau adalah sedang memikul misi dan memperjuangkan misi Islam. Apabila kita ingin mengenang Karbala, maka kita harus mengenang misi yang dibawa oleh Abi Abdillah. Apabila kita ingin ikut sedih dengan Imam Husain, maka kita harus sedih dengan apa yang menimpa pada risalah Rasulullah, pada misi Rasulullah yang karenanya Imam Husain berkorban. Mengenang Karbala adalah untuk mengambil pelajaran yang mampu kita praktekkan dalam kehidupan kita ketika kita menuju kepada Allah, membawa kebenaran dan ingin melawan semua kebatilan. Kita dalam setiap memperingati Karbala perlu kita renungkan pada diri kita masing-masing, apa yang berubah dari kita semenjak Asyura tahun lalu dan sampai Asyura tahun ini. Semenjak kita duduk tahun lalu mengenang Karbala dengan cucuran air mata dan pelajaran demi pelajaran indah yang ditulis oleh Abi Abdillah dengan darah suci beliau, apa yang berubah dari kita? Apa yang pernah kita berikan untuk Imam Husain? Ini yang akan kita kaji dan ini yang selalu akan kita peringati. Apa yang sudah kita berikan kepada Imam Husain? Imam Husain ketika bergerak melawan kebatilan, ketika beliau bangkit dan mengorbankan diri beliau, putra putri beliau, membiarkan putri putri keturunan cucu Rasulullah ditawan budak yang akan dijual, mengorbankan putra beliau, yang paling besar sampai yang paling kecil, mengorbankan semua yang beliau miliki. Beliau sebenarnya ingin minta sesuatu dari kita umat Muhammad. Apa yang sudah kita berikan untuk beliau? Beliau tidak pernah minta untuk diri beliau sendiri, karena beliau bergerak dan berkorban bukan untuk diri beliau. Beliau berkorban untuk Islam. Pertanyaannya, apa yang sudah kita berikan untuk Islam yang dengan karena itu Imam Husain berkorban demi Islam itu? Sudahkah kita ikhlas dengan Islam yang kita anut ini, dalam arti kita praktekkan, kita amalkan, kita ajak orang untuk melakukan apa yang dibawa oleh Islam? Sudahkah karena pernah kita memikirkan Islam dan perkembangan Islam dan perjalanan kaum muslimin seperti yang disabdakan oleh Dato' Husain, man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum. Mengenang Karbala adalah ingin kita menghitung diri, melihat diri kita, dan kemudian kita ingin berkata apa yang sudah kita berikan untuk Imam Husain. Sudahkah kita memikirkan dunia Islam, apa yang menimpa kaum muslimin di mana-mana? Sudahkah kita pikirkan pola hidup yang islami yang dianjurkan oleh Rasulullah? Sudahkah kita pernah berjuang untuk Islam? Ini hal-hal
setiap muncul peristiwa Karbala yang harus kita kenang, kita mengenang semua ini. Kita menangisi Al-Imam Husain dengan tragedi semacam itu yang juga telah ditangisi oleh Rasulullah. Sekaligus kita juga mau menangisi diri kita kalau kita belum masuk ke rombongan Al-Imam Husain. Kita selalu berkata, ya laitana kunna ma'akum fanafuza fawzan azima. Coba kami dulu bersamamu wahai imam, kami pasti akan memperoleh keberuntungan yang agung. Sementara bersama imam bukan hanya di padang Karbala saat itu, bersama imam artinya bersama Rasulullah. Bersama Imam Husain artinya bersama Rasulullah dan konsekuensi dengan apa yang dibawa Rasulullah sepanjang hidup kita, di zaman kapanpun dan di masa kapan saja. Ma'asyiral muslimin, mengenang Karbala juga harus kita mengambil pelajaran demi pelajaran yang ada di Karbala untuk kita renungkan bersama. Kemudian kita bertanya kepada diri kita, sudahkah kita praktekkan apa yang dibawa oleh Rasul yang diperjuangkan Al-Imam Husain di padang Karbala? Semua slogan yel yang diungkapkan oleh Imam Husain, baik dalam khutbah beliau ketika berjalan menuju Karbala atau ketika di tengah-tengah padang pasir Karbala, baik surat-surat yang beliau sampaikan, baik ungkapan-ungkapan kepada orang-orang tertentu yang beliau sampaikan, semua itu mengandung pelajaran besar yang harus setiap Karbala datang, setiap Muharram datang, setiap kita mengenang Karbala, mulai kita ambil pelajaran demi pelajaran itu. Apabila dalam kehidupan kita mempraktekkan pelajaran demi pelajaran itu, maka pasti berarti kita telah mengikuti Abi Abdullah Al-Husain, setidaknya masuk rombongan beliau, tidak berseberangan dengan beliau. Ayat yang saya baca tadi terletak dalam surat Hud ayat 116, 117. Dua ayat ini Allah jelaskan kepada kita kerusakan di bumi Allah, kebejatan dan kehancuran masyarakat di satu negara tidak akan terjadi selagi ada dua hal. Pertama, adanya orang-orang yang ingin menegakkan hak, adanya orang-orang yang melawan kebatilan, adanya para ulama dan setiap orang yang mau hidup konsekuen dengan Islamnya ketika menjaga Islam agar nggak dirusak oleh tangan-tangan tertentu. Ketika adanya orang-orang semacam ini menegakkan hak, maka bumi Allah tidak akan memperoleh kehancuran dan kerusakan. Kedua, apabila manusia yang mengaku mengikuti hak, mengaku dirinya masuk rombongan hak, tetapi melihat Islam diganyang, melihat Islam diputarbalikkan, melihat Islam dijauhkan dari para muslim dan pemudanya, melihat Islam dihina, mereka diam saja, maka ketika ini yang ada, maka jaminan untuk bumi Allah selamat dari kehancuran dan kerusakan dicabut oleh Allah. Ayat itu berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, falaula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyah. Coba ada di tengah-tengah masyarakat ini ulu baqiyah. Ulu baqiyah artinya ashabul fadli, orang-orang yang mulia. Orang-orang mulia itu artinya orang-orang yang mempercayai hak, kemudian hidup demi hak dan ingin memperjuangkan hak karena ingin memperoleh kemuliaan. Itu namanya baqiyah. Karena dalam segi bahasa baqiyah itu sesuatu yang ditinggalkan. Biasanya orang itu akan menyisihkan, meninggalkan sesuatu yang paling berharga untuk dirinya. Karena itu Allah menyebutkan ulu baqiyah, artinya ashabul fadli, orang-orang yang masih memegang kemuliaan dan
sesuatu yang mahal, yaitu kebenaran. Dan kalimat baqiyah ini dalam Al-Quran cuma ada 3 ayat ini, kemudian cerita Talut dengan Nabi Daud dalam surat Baqarah, dan berikutnya dalam surat Hud yang sama ayat 88. Selagi ada ulu baqiyah, artinya orang-orang yang ingin memegang kebenaran dan ingin mempraktekkan dan menyeru kepada kebenaran, kemuliaan, selagi dalam masyarakat ada ulu baqiyah, ada mereka ini, maka kemudian mereka berjuang menegakkan kebenaran, maka bumi Allah akan terjaga oleh Allah dari bencana yang mutlak terjadi untuk semua manusia. Arti kedua, bahwa hak tetap akan terjaga selagi ada mereka orang-orang. Karena itu kalau kita melihat salah satu panggilan dan julukan Imamil Mahdil Muntadhar ialah Baqiyatullah, karena memang beliau kelak yang akan menegakkan keadilan di bumi Allah dan memusnahkan semua kezaliman. Mereka yang disebut oleh Allah Al-Baqiyatus Salihat. Karena kemudian ayat berikutnya Allah menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Allah tidak akan menghancurkan satu desa, satu masyarakat dengan kezaliman selagi di masyarakat itu penghuninya muslihun, orang-orang yang mempraktekkan kebaikan. Kebaikan akan tetap ada, enggak terhapus di bumi Allah selagi masih ada orang memperjuangkan kebaikan dan kebenaran itu. Kedua, Allah tidak akan menyiksa satu umat selagi umat itu masih melakukan kebaikan, muslihun. Yang ingin saya bawa dari ayat ini, kita kembali kepada Karbala tahun 61 Hijriah. Apa yang disampaikan Imam Husain? Apa tujuan? Banyak tujuan beliau bangkit menegak, beliau melawan kebatilan ini, banyak tujuan, sekian banyak. Tapi yang ingin saya baca malam ini yang berkaitan dengan ayat yang baru saya baca. Karena semua slogan, semua ungkapan yang disampaikan Imam Husain demi beliau ingin mengenalkan kepada manusia, kepada pengikut Islam, kepada pemeluk Islam, pengikut datuk beliau sallallahu alaihi wa alihi, semua slogan dan ungkapan yang diungkapkan oleh beliau yang ingin beliau jelaskan ini tujuan kebangkitan. Aku anggap murah jiwaku, hartaku, keluargaku, semua murah demi menegakkan tujuan yang mulia ini. Semua tujuan-tujuan indah ini yang beliau ungkapkan tidak keluar dari anjuran Al-Quran, karena beliau adalah Ahlul Bait yang digandengkan oleh Allah dengan Al-Quran. Semua slogan Imam Husain, kalau kita jeli membaca Al-Quran, kita akan temukan bahwa itu sebenarnya seruan Al-Quran yang ingin ditegakkan oleh Abi Abdillah Al-Imam Al-Husain salamullahi alaihi. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Ketika beliau berangkat, beliau menyampaikan surat beliau kepada saudara beliau Muhammad Al-Hanafiyah, saudara seayah lain ibu, yang ketika beliau berangkat ingin meninggalkan kota Madinah, saudara beliau cukup menangis. Muhammad Al-Hanafiyah mengharap agar Imam Husain tidak meninggalkan kota Madinah. Muhammad Al-Hanafiyah yakin kalau engkau pergi wahai putra Rasul sallallahu alaihi wa alihi, kamu akan pergi ke Kufah, pasti mereka akan mensia-siakanmu. Mereka telah melakukan kepada ayahmu, kepada saudaramu. Jangan kamu tinggalkan kota Madinah, kota datukmu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Walaupun kemudian Imam Husain, dan bukan cuma Muhammad Al-Hanafiyah, Ummi Salamah istri Rasulullah, semua juga mengatakan hal yang sama, jangan. Tetapi Imam Husain cuma punya prinsip, sya'allah an yarani qatila wa yaran nisaa sabaya. Begitulah kehendak Allah untuk menyaksikan dan melihat aku terbantai, terbunuh, dan keluargaku, wanita-wanitaku akan ditawan. Kehendak Allah.
Imam Husain kemudian menyampaikan surat sebagai wasiatnya kepada saudaranya Muhammad Al-Hanafiyah. Di antara surat itu beliau menyebutkan, aku keluar bukan dalam keadaan zalim, ingin merusak ketentraman, ingin melakukan hal-hal yang enggak diridhai oleh Allah, tetapi aku keluar meninggalkan kota Madinah menuju ke sana, ke Kufa. Itu ialah beliau menyebutkan, innama kharajtu li talabil islah fi ummati jaddi uridu an amura bil ma'ruf wa anha 'anil munkar wa asira bi sirati jaddi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sirati Abi Ali ibn Abi Talib. Sebenarnya aku keluar, aku hanya ingin mencapai, memperoleh, mencari kebaikan, kedamaian, kesuksesan untuk umat datukku Muhammad. Aku hanya ingin menyampaikan yang ma'ruf, kebaikan, dan aku ingin mencegah yang mungkar, kejelekan. Perhatikan ungkapan Imam Husain, innama kharajtu li talabil islahi fi ummati jaddi. Imam Husain bangkit untuk mencari islah. Sebentar lagi akan saya sampaikan islah, tapi hubungannya wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Ini ulu baqiyah. Ini adalah Imam Husain, ulul fadli yang ingin bangkit menegakkan kebenaran. Aku ingin mencari kebaikan, kedamaian untuk umat datukku. Beliau bangkit bukan untuk golongan tertentu, bukan untuk mazhab tertentu, bukan untuk pihak tertentu. Beliau keluar demi umat Muhammad semuanya sallallahu alaihi wa alihi. Karena itu Imam Husain bukan hanya milik orang Syiah. Imam Husain milik setiap orang yang masih mengaku Sayyidul Wujud Muhammad sebagai nabinya, dan ia mengaku umat Muhammad, maka Imam Husain bangkit untuk dia. Innama kharajtu li talabil islah fi ummati jaddi. Seperti dalam ungkapan lain beliau pun menyampaikan, yastanqidha ibadak, untuk menyelamatkan hamba-hambamu ya Allah aku keluar. Kalimat ibad mutlak, semua hamba Allah siapapun mereka dan apapun mazhab mereka. Sebenarnya beliau keluar ingin mencari islah. Apa islah dalam bahasa Arab? Islah dalam bahasa Arab dari kalimat shad lam ha, dari dua. Bisa diambil dari kalimat as-sulhu, artinya damai, mendamaikan dua orang yang sedang berkelahi, dua kelompok, dua umat yang sedang berkelahi, itu namanya ada as-sulhu. Itu pun digunakan dalam Al-Quran, kalimat sulh banyak, seperti firman Allah, in yurida islahan yuwaffiqillah bainahuma. Kalau suami istri sedang berkelahi, ada perselisihan, kalau mereka ingin mencari perdamaian, Allah akan bantu, pasti Allah akan berikan perdamaian. Atau firman lain Allah berfirman, fala junaha alaihima an yusliha bainahuma sulha was-sulhu khair. Kalau mereka berdua ingin mencari perdamaian, Allah akan memberikan, dan damai itu baik. Atau Allah berfirman seperti berkaitan ketika menjelaskan kaum mukminin ikhwah, mereka sama saudara. Kalau ada perselisihan antara umat sesama umat Islam, Allah pun menyebutkan wa aslihu, damaikan. Atau antara kedua orang yang sedang berselisih mutlak seperti kita mengatakan wa aslihu dzat bainikum. Ini apabila diambil kalimat minas sulhi as-sulhu. Kalau diambil kalimat minas salah, as-salah dalam bahasa Arab lawan katanya al-fasad. As-salah artinya kebaikan, al-fasad kejelekan. Karena itu orang yang melakukan perbuatan baik disebut soleh, orang yang sedang melakukan amal soleh. Orang yang melakukan kejelekan disebut mufsid, orang yang jelek. Kalimat salah lawan katanya fasad.
Kalimat islah menampakkan kebaikan dan menjatuhkan kejelekan. Lawan katanya al-islah adalah al-ifsad, merusak. Imam Husain bangkit untuk kedua-duanya. Beliau bangkit ingin mengakorkan umat, mengembalikan umat lagi supaya meninggalkan perselisihan yang akan membuatkan mereka lemah dalam menghadapi musuh-musuh Allah. Dan sekaligus Imam Husain bangkit adalah ingin mewujudkan kembali keindahan yang sudah dilupakan oleh masyarakat saat itu. Beliau ingin mewujudkan al-islah, yang as-salah kebaikan, yang lawannya fasad. Karena itu beliau berkata, innama kharajtu li talabil islah. Beliau ingin mengangkat kembali nilai-nilai kebaikan, arti-arti kebaikan, dan sekaligus ingin memadamkan semua kejelekan. Itulah tujuan Imam Husain bangkit, dan untuk itu beliau korbankan semua yang beliau miliki. Innama kharajtu li talabil islah. Karena saat itu umat sudah banyak menyimpang. Yang ma'ruf jadi mungkar, yang mungkar jadi ma'ruf. Saat itu dengan pemerintahan yang zalim saat itu, manusia sudah tidak lagi mengenal arti-arti kebaikan. Hampir sirna semua yang ada, yang timbul, yang terlaksana ialah kejahatan demi kejahatan. Hukum tidak terlaksana. Al-Imam Husain ketika menulis surat innama kharajtu li talabil islah, berarti saat itu al-islah tidak ada. Yang ada adalah ifsad. Karena Imam Husain dalam ungkapan yang lain beliau sebutkan, inna haula lazimu ta'atas syaitan wa taraku ta'atar rahman wa abtalul hudud. Mereka ini telah meninggalkan ketaatan mereka kepada Allah dan mengikuti syaitan. Ini salah satu bentuk kerusakan zaman itu. Kemudian wa abtalu al hudud, mereka hapuskan, mereka tidak lagi praktekkan hukum-hukum Allah. Semua orang melakukan yang sekehendaknya, yang dekat dengan pemerintahan saat itu, yang aman. Apapun yang ia lakukan tidak ada masalah. Beliau bangkit untuk mengembalikan kestabilan umat yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kurang bejat umat saat itu kalau sampai ada mereka Yazid dipilih menjadi khalifah, semua orang diem? Apakah ada kebejatan lebih dari ini? Sementara semua kenal siapa Yazid. Muawiyah ketika mengenalkan Yazid kepada Imam Husain, Yazid enggak pernah mengumpat kamu wahai Husain. Yazid enggak pernah mengganggu kamu. Yazid orangnya baik. Yazid enggak mengganggu. Ketika menyampaikan hal-hal semacam ini, Imam Husain cuma mengatakan, sepertinya engkau sedang mengenalkan orang yang enggak dikenal orang-orang. Sementara semua tahu siapakah Yazid. Pemabuk, peminum arak, hobinya membawa kera, bermain wanita. Karena itu, untuk menggambarkan kehancuran al-fasad wal-ifsad di masa itu, Imam Husain sempat di depan gubernur Madinah ketika beliau dipaksa untuk membaiat Yazid. Karena Imam Husain dihadapkan tiga pilihan: membaiat Yazid, atau keluar dari kota Mekah dan Madinah mencari tempat yang aman. Dianjurkan oleh Ibnu Abbas untuk pergi ke Yaman agar selamat, atau menghadapi, tapi resikonya adalah harus ia gugur. Nyari tempat yang jauh, yang penting aman, atau membaiat, atau perang. Imam memilih yang ketiga ini. Ketika beliau dipaksa untuk membaiat, beliau berkata, fa'alal islamis salam idza tuliyatil ummah bira'in mithla Yazid wa mithli lan yubayi' wal la yubayi'. Kata beliau, selamat tinggal Islam kalau umat ini mendapatkan coba, bencana, musibah, memperoleh pemimpin seperti Yazid, dan sepertiku tidak pernah akan membaiat Yazid. Selamat tinggal.
Selamat tinggal Islam. Apa sih yang kita bayangkan kalau Khalifatul Muslimin duduk di tempatnya, mangku kera? Ini yang digambarkan oleh buku-buku kaum muslimin. Peminum. Karena itu kata Imam Hasan, alal islamis salam. Alal islamis salam. Ini bukti al-fasad wal ifsad yang sudah merajalela di mana-mana. Beliau bangkit, innama kharajtu li talabil islah fi ummati jaddi. Kalau tidak ada ulu baqiyah, kalau tidak ada orang yang ingin mempertahankan kebenaran, mempertahankan hak, maka yang terjadi adalah di bumi Allah akan dipenuhi oleh kehancuran, dan saat itu bala Allah akan datang. Wa na'udzubillah. Innama kharajtu li talabil islah fi ummati jaddi. Karena itu ayat demi ayat Al-Quran menegaskan pada kita, orang yang melakukan perbuatan jelek itu disebut mufsid. Al-Quran menyebutkan la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan melakukan perbuatan-perbuatan durjana di bumi Allah. Ayyuhal ikhwah, kalau kita mau berhenti dalam satu tujuan ini saja, dan ada puluhan tujuan revolusi Imam Husain, kalau kita berhenti satu ini, kemudian kita renungkan pada diri kita bahwa setiap kita pecinta Rasul, pecinta Imam Husain, wajib adalah menegakkan kebenaran, wajib mengakorkan apa yang terjadi pada perselisihan umat, wajib menyampaikan yang hak dan sekaligus memerangi yang batil. Kita mulai dari diri kita, kemudian orang yang terdekat pada kita. Kita mulai apa yang mampu kita lakukan. Innama kharajtu li talabil islah. Untuk mencari kebenaran, untuk menyebarkan kebenaran, kebaikan, memperdamaikan, dan semua itu, ini adalah semboyan setiap pecinta Ahlul Bait. Dimanapun kita mau bergerak, dimanapun kita mau melangkahkan kaki, kapanpun, dimanapun, selalu yang kita bawa innama kharajtu li talabil islah. Jangan malah kita membakar umat supaya berkelahi. Jangan kita malah ingin menjadikan umat tambah rumit. Jangan malah kita membiarkan kerusakan. Jangan bahkan malah kita yang melakukan kerusakan. Wa na'udzubillah. Sebenarnya orang yang melakukan kerusakan, siapapun dia berseberangan dengan Imam Husain, walau ia sedang menangis. Sekali lagi, tangisan ada nilainya, air mata ada nilainya di hadapan Allah, tetapi bukan cuman menangis kemudian tingkah laku kita bertentangan dengan apa yang dibawa oleh Imam Husain. Ketahuilah bahwa Umar bin Sa'ad saat itu pun menangis, yang membakar kemah, kemudian merampas apa yang ada di telinga anak-anak kecil, cucu-cucu Rasulullah, ketika mereka merampas dengan darah mengalir di telinga mereka. Yang merampas pun menangis. Anak kecil itu bertanya, engkau merampas dengan begini ganas dan kasar, tapi kenapa kamu menangis? Ia berkata, aku sedih dengan apa yang menimpa kepadamu. Jangan sampai tangisan kita tangisan yang berseberangan dengan Imam Husain, dengan misi yang beliau bawa. Innama kharajtu li talabil islah fi ummati jaddi. Kapanpun, dimanapun, selagi kita masih bisa menyebarkan kebaikan, mendamaikan, maka itu misi yang harus kita perjuangkan. Karena itulah misi yang diperjuangkan oleh Abi Abdullah Al-Imam Al-Husain salamullahi alaihi. Karena itu pada batas-batas tertentu Al-Quran mengajari pada kita, sebenarnya berisik kita, ungkapan kita, pembicaraan kita, sebenarnya menurut Al-Quran gak ada yang baik, kecuali hal-hal terbatas, sisanya tidak berarti. Allah berfirman, la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas.
Tiada yang indah dalam ungkapan kalian, tiada yang indah dalam pembicaraan kalian, kecuali 3 hal menurut Al-Quran. Pertama, yang menganjurkan sedekah, membantu orang. Atau kedua, yang menganjurkan kebaikan, amal ma'ruf nahi mungkar. Dan ketiga, au islahin bainan nas, atau mendamaikan antara manusia ketika terjadi perselisihan, atau menegakkan kebaikan di tengah-tengah manusia ketika kebaikan mulai dilupakan. Ini saja yang terbaik menurut Al-Quran. Pembicaraan kita selain itu tidak berarti. Apalagi kalau pembicaraan kita kebalikan 3 hal itu, menganjurkan orang untuk kikir, nggak membantu orang, sudah nggak bantu malah menganjurkan orang untuk kikir. Kedua, sudah tidak menganjurkan ma'ruf, malah memerintahkan orang melakukan mungkar. Ketiga, sudah tidak mampu menyebarkan kebaikan, nggak mampu mendamaikan orang yang berselisih, malah memanas-manasi supaya tetap orang berkelahi. Maka itu bertentangan dengan Al-Quran, dan yang bertentangan Al-Quran bertentangan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang bertentangan dengan Rasulullah bertentangan dengan apa yang dibawa oleh Abi Abdullah Al-Imam Al-Husain salamullahi alaihi. Innama kharajtu litalabil islah. Karena itu kemudian islah ini ada 2 hal. Pertama, menegakkan perbuatan baik, artinya menegakkan amal soleh di tengah-tengah masyarakat. Kedua, sekaligus menghabiskan, membatalkan, menjauhkan perbuatan jelek di tengah-tengah masyarakat. Kalau satu pelajaran ini kita ambil dari Imam Husain, maka kita sudah layak untuk berkata, ya laitana kunna ma'akum fanafuza fawzan 'azima. Karena itu seperti yang saya sampaikan dalam peringatan Ghadir dan sebelumnya beberapa peringatan, bahwa setiap kita memperingati hari-hari besar Ahlul Bait, maka kita jadikan peringatan dan hari-hari peringatan itu ialah peringatan untuk memperoleh perdamaian di antara umat Islam, untuk memperoleh kerukunan dan kebaikan di tengah-tengah umat Islam. Karena Rasul dan Ahlul Bait bergerak menegakkan semua arti kebaikan ini. La khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Siapa yang melakukan sedekah, amal ma'ruf nahi mungkar, melakukan al-islah, mendamaikan dan menegakkan kebaikan, siapa yang melakukan semua ini hanya karena Allah, Allah sebutkan akan kami beri ajran 'azima, pahala yang agung dan besar. Dan jangan ditanya seberapa besar, yang maha tahu adalah yang maha mengatakan, yaitu Al-Azim, Allah yang maha agung dan maha besar. Pernah Rasulullah memanggil Abi Ayyub, salah satu sahabat beliau Abi Ayyub. Beliau panggil Abi Ayyub, kemudian Rasul sallallahu alaihi wa alihi mengatakan kepadanya, maukah engkau aku beritahukan kepadamu satu perbuatan, satu sedekah yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maukah engkau saya beritahu mengenai satu sedekah yang dicintai Allah dan Rasulnya? Sahabat itu berkata, iya. Ala adulluka ala sadaqatin yuhibbuha Allah wa rasuluh. Mau engkau saya beritahu, saya ditunjukkan satu sedekah yang dicintai Allah dan Rasulnya? Kata sahabat itu, iya ya Rasulullah. Rasul kemudian bersabda sallallahu alaihi wa alihi, islah an tusliha bainan nas idza tafasadu wa tuqarriba bainahum idza taba'adu. Kamu mendamaikan, kamu menyebarkan kebaikan di tengah-tengah manusia
ketika mereka telah melakukan perbuatan-perbuatan durjana dan kejelekan, dan kamu mendekatkan di antara mereka ketika mereka berselisih dan jauh satu dengan yang lain di antara mereka. Perbuatan al-islah, perbuatan yang paling dicintai Allah dan Rasulnya, perbuatan yang kebaikan cuman ada dalam itu. Dan untuk itu juga ternyata Imam Husain bangkit karena al-islah, dan ternyata kunci penyelamat umat agar siksa Allah tidak turun selagi umat itu masih mempraktekkan al-islah dan as-salah, kebaikan dalam umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian apa yang diserukan oleh Al-Imam Husain itu adalah yang diserukan oleh anbiya. Para nabi datang misi mereka setelah menyebarkan, mengenalkan kepada umat mengenai Allah yang esa, mengenai kenabian seorang nabi, mengenai akan ada hari kiamat dan anjuran-anjuran yang harus mereka lakukan. Setiap nabi adalah yang mereka tuju ialah ingin mencari al-islah, kebaikan demi umat manusia dan perdamaian untuk umat manusia. Dengarkan Nabi Syuaib, Allah gambarkan dalam surat Hud. Nabi Syuaib pun sebagaimana Allah rekam dalam surat Hud ayat 88, "Wa ma uridu an ukhalifakum lima anhaakum an, in uridu illa al-islah mastata'tu, wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkalt wa ilaihi unib." Aku tidak ingin berselisih, berseberangan apa yang kuungkapkan dengan apa yang kupraktekkan, karena aku hanya aku hanya ingin perdamaian dan kebaikan demi untuk kalian semuanya. In uridu illal islah, yang kuharapkan, yang kutuju, yang ingin kutegakkan ialah al-islah. Begitu Allah menceritakan ungkapan Nabi Syuaib, dan apa yang disebut untuk Nabi Syuaib itu juga yang disebut untuk para anbiya dari Adam sampai Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. In uridu illal islah mastata'at wa ma taufiqi illa billah. Yang kuharapkan cuman kebaikan. Imam Husain pun begitu, innama kharajtu li talabil islah. Aku keluar ini untuk mencari kebaikan, perdamaian untuk umat Muhammad. Mastata'tu, Al-Quran 88 surat Hud. Aku ingin menegakkan kebenaran, kebaikan, perdamaian semampuku. Ini pun tugas kita. Kita oleh Allah nggak diminta untuk melakukan sesuatu yang kita nggak mampu kita lakukan, tidak. Selalu Allah meminta dari kita sesuatu yang kita mampu melaksanakan. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak memaksa kecuali yang mampu. Sampai-sampai kalau kita disuruh mempersiapkan senjata melawan musuh-musuh Allah, itu pun Allah masih menyebutkan siapkan senjata yang semampu kalian. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah min ribatil khail turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum ila akhirah. Persiapkan senjata semampu kalian. Kita diperintahkan sebagaimana 88 surat Hud, in uridu illal islah, sebagaimana semboyan Imam Husain, innama kharajtu li talabil islah fi ummati jaddi. Semua ini mastata'at. Tapi dengarkan ayat akhir Nabi Syuaib ketika mengatakan, aku cuma mengharapkan kebaikan, aku cuma mengharapkan kedamaian semampuku. Kemudian beliau menyebutkan, wa ma taufiqi illa billah. Aku enggak mempunyai bimbingan. Harapanku yang membimbing aku, yang mensukseskan aku cuman Allah. Yang ingin menegakkan perdamaian, menegakkan kebaikan di bumi Allah, jangan pernah menepuk dada bahwa aku telah berbuat. Jangan, bahwa yakinilah semua kesuksesan hanyalah dari Allah. Wa ma taufiqi illa billah. Kalau kita menganggap sudah terus menepuk dada, akhirnya kita ini ujub, dan orang yang ujub itu adalah orang menjadi prajurit syaitan.
Karena itu orang yang ingin menegakkan hak al-islah, perdamaian, kebaikan, ia melakukan semuanya cuman bertawakal kepada Allah. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Aku hanya bertawakal kepada Allah. Orang yang sudah bertawakal kepada Allah ketika ingin mewujudkan al-islah, kedamaian, perdamaian atau kebaikan di tengah-tengah umat Muhammad, ketika ia telah menyandarkan dirinya sudah bertawakal kepada Allah, maka dia tidak pernah akan merasa gentar dengan ancaman yang mengancam, tidak pernah akan merasa takut dengan yang ingin menakut-nakuti, karena ia telah bertawakal kepada Allah. Dan orang yang bertawakal kepada Allah tidak pernah akan Allah sia-siakan semacam itu. Pasti Allah akan berikan kepadanya yang terbaik. Kalau kalah dalam kebaikan, kalau menang dalam kebaikan, walaupun menegakkan kebenaran tidak pernah kalah. Tidak ada kamus kalah dalam orang menegakkan kebenaran. Walau sepintas, sesaat kita melihat ia terzalimi, kita melihat ia dibantai, tapi ketika dizalimi, ketika ia dibantai gugur, itu menang sebenarnya. Sayyid Qutb berkata, kemenangan Nabi Ibrahim bukan ketika keluar dari api Namrud selamat, tetapi kemenangan Ibrahim sudah ia peroleh ketika dibakar oleh Namrud di tengah-tengah api itu, sudah menang. Di mana letak kemenangannya? Karena Ibrahim telah bisa menjawab dan bisa tidak mengiyakan apa yang diinginkan oleh orang batil, yang diinginkan oleh mereka yang menegakkan kesalahan. Ketika ia berkata, tidak, aku tetap memegang hakku, dia sudah menang apapun yang terjadi. Jangan pernah menganggap Imam Husain kalah. Justru di padang Karbala itu kemenangan Imam Husain. Di situ kejayaan Imam Husain. Di situ kemenangan Imam Husain. Dan disitulah adalah kesyahadahan Imam Husain, yang dengan lewat pintu syahadah beliau memperoleh kedudukan yang tertinggi di sisi Allah. Alaihi tawakkalt wa ilaihi unib. Kemudian orang yang ingin mempenegakkan kedamaian, kebaikan di tengah-tengah umat Muhammad, setelah ia melakukan apa yang ia lakukan, yang mampu ia lakukan, setelah ia menganggap bahwa dirinya tidak mampu apa-apa, yang memberikan kekuatan hanya Allah, setelah ia bertawakal kepada Allah karena meyakini hanya kepada Allah ia kembali, orang yang ingin menegakkan semacam ini, contohnya di padang Karbala, tidak pernah melihat kematian itu merupakan satu yang besar, melihat semua murah demi hak. Abi Abdillah, ketika para keluarganya telah gugur, ketika Aliul Akbar, putra beliau yang paling mirip wajahnya dengan wajah Rasulullah, ketika tampil, beliau mengangkat tangannya, ya Allah, saksikanlah, yang tampil sekarang ini adalah wajah manusia yang paling mirip dengan wajah Rasulullah. Kami Bani Hashim kalau rindu Rasulullah cuman melihat Aliul Akbar. Gugur Aliul Akbar. Bukan cuman gugur, wafat syahid, tidak, dipenggal kepalanya, diinjak-injak juga badannya. Abul Fadl Abbas gugur. Terakhir anak kecil beliau Abdullah Ar-Radhi yang baru umur 6 bulan, ketika beliau ke kemah setelah melihat semua keluarganya, sahabatnya dibantai, ketika beliau ingin berpamitan dengan wanita-wanita di kemah, beliau melihat anak ini sedang menangis bergetar, berhari-hari nggak mendapatkan susu ibunya, karena nggak ada lagi, sudah nggak minum berhari-hari ibunya. Diambil anak itu, beliau pergi ke tengah-tengah mereka, diangkat, beliau berkata, kalian sedang memerangi kami, orang-orang yang besar, orang tua, tapi apa salahnya anak ini? Anak ini tidak ikut perang, nggak ada salahnya, tolong berikan seteguk air untuk anak ini. Tapi Harmalah, manusia pengecut itu, tidak memberikan air untuk Abdullah Radhi, bahkan ia hanya memberikan anak panah persis ke leher mungil itu, diberikan dari sini keluar ke tempat yang ke sini, dan bergetar, darah muncrat segar dari anak kecil sampai syahid mati di pangkuan Abi Abdillah. Tahukah kita
yang membaca sejarah Imam Husain, kita yang menangisi Al-Imam Husain. Apa yang dilakukan oleh Imam Husain saat di pangkuannya anaknya gugur, di pangkuannya jasad baju beliau dipenuhi dengan darah anak kecil ini? Apa yang terjadi? Beliau ambil darah itu, kemudian beliau lemparkan ke atas, kemudian beliau berkata, inna hawwana alayya annahu bi'ainillah. Ini murah bagiku ya Allah, selagi dalam pandanganmu dan di jalanmu ya Allah. Yang menginginkan al-islah fi ummati Muhammad, yang sudah bertawakal kepada Allah, melihat semua yang dia lakukan demi menegakkan kebenaran ini murah nilainya di sisi Allah. Bukankah ketika beliau mulai melawan mereka satu persatu karena para sahabatnya, putra putri keponakannya habis semuanya, ketika beliau mulai memerangi mereka, membunuh sekian orang karena beliau pahlawan anak dari manusia, pahlawan pembela Rasul Ali bin Abi Thalib, saat beliau berperang semacam ini sendirian, ada anak panah persis mengenai bibir beliau. Anak panah itu mancap ke sini dan darah keluar. Ketika beliau mengangkat anak panah itu, darah tambah banyak keluar. Beliau ambil darah ini dan dengarkan apa yang dikatakan oleh beliau. Inna hadza fika laqalilun ya Rabb. Demi Allah, ini semua untukmu sedikit ya Allah. Orang yang ingin menegakkan perdamaian di umat Muhammad, orang yang ingin menebarkan kebaikan di umat Muhammad, apapun yang terjadi baginya murah, yang mahal cuman hak. Inna hadza fika laqalilun ya Rabb. Ini di jalanmu sangat sedikit ya Allah. Selesai, lihat keluarga beliau. Ketika beliau telah dibantai, ketika kepala suci itu telah dipisahkan dari jasad beliau, ketika darah begitu mengalir dari jasad beliau, ketika Zainab dari kemahnya dari jauh melihat orang siam, tidak ada suara, semua diam. Ketika mata Zainab salamullahi alaiha tertuju kepada abangnya yang sudah terjatuh tanpa kepala, Sayyidah Zainab keluar, kemudian mendekati jasad suci itu yang berlumpur darah, kemudian dipeluk dan dengarkan ungkapan Sayyidah Zainab yang ingin juga menegakkan oleh abang beliau Husain demi islah fi ummati Muhammad. Ketika beliau peluk jasad yang tanpa kepala itu, Sayyidah Zainab cuma mengangkat tangan beliau sambil berdoa di hadapan Allah, Allahumma taqabbal minna hadzal qurban. Ya Allah, terimalah dari kami pengorbanan ini pengorbanan, dan ini murah menurut ahlul bait. Innama kharajtu li talabil islah. Bagi yang ingin keluar mengikuti Imam Husain, menegakkan kebenaran, menyebarkan kedamaian di umat Muhammad, terima apa yang dapat, yang mereka timpa, semua itu indah. Tidak cukup ini pelajaran Karbala, ketika Ibnu Ziyad mempermainkan kepala suci Abi Abdillah dengan tongkatnya dengan penuh penghinaan. Ketika itu di depannya ada Siti Zainab, sambil mengejek Siti Zainab dan tongkat itu masih memainkan bibir suci yang seni cium Rasulullah. Ibn Ziyad berkata kepada Zainab, lihatlah apa yang Allah lakukan kepada abangmu Husain. Ia ingin menampakkan kehinaan Abi Abdullah. Dengarkan jawaban Zainab, ia berkata, ma ra'aitu illa jamila. Demi Allah, aku tidak melihat kecuali keindahan di sini. Tidak indah sebenarnya ayyuhal ikhwah wal akhwat, kepala suci itu dimainkan oleh tongkat. Tetapi menurut Siti Zainab, karena ini di jalan Allah, demi islah fi umat Muhammad, demi hak, maka apapun yang terjadi pasti indah. Ma ra'aitu illa jamila. Ayyuhal ikhwah, islah, apa islah itu?
Kalau kita membaca Al-Quran ketika Nabi Syuaib ingin menjelaskan arti islah di tengah umatnya, Nabi Syuaib hanya berkata, Allah menyebutkan begini, saya akan lewat. Wa ila madyana akhahum Syuaiba qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Ingatlah kepada Syuaib ketika berdakwah di Madian, ia berkata, hei hamba-hamba Allah, hai manusia, sembahlah Allah. Kalian tidak menemukan Allah kecuali ia hanya esa. Kemudian wala tanqusul mikyala wal mizan, jangan ngurangi timbangan. Kebejatan, fasad yang terjadi di bangsa Nabi Syuaib di kota di Madian ialah mereka dalam bisnis mereka suka mengurangi timbangan kalau jual. Kemudian inni arakum bi khair wa inni akhafu alaikum adzab yaumin muhit. Kalian tetap akan aku melihat kalian ada ke sisi-sisi kebaikan daripada kalian selagi kalian tidak mengurangi timbangan. Dan hati-hatilah, aku takut untuk menimpa kalian siksaan Allah yang pedih. Kemudian wa ya qaumi auful mikyala wal mizana bil qist. Tadi jangan dikurangi timbangan, sekarang beliau mengatakan timbanglah dengan benar. Wala tabkhasun nasa asya'ahum, jangan juga meremehkan orang, merampas. Kemudian Allah menyebutkan wala ta'tsaw fil ardi mufsidin, jangan berbuat perbuatan yang keji di bumi Allah. Artinya, karena nanti di akhir ayatnya in uridu illal islah, termasuk islah itu ialah islah fil aqidah, dalam akidah, supaya orang jangan menyembah selain Allah, jangan mengandalkan selain Allah. Islah dalam akhlak, supaya orang tahu totok kromo Islam yang dibawa sebenarnya. Islah dalam amal, dalam amal perbuatan. Islah dalam tijarah, dalam berbisnis. Islah dalam segala hal. Ini yang dibawa oleh Nabi Syuaib. Islah dalam mendekatkan diri sesama hamba Allah. Islah dalam arti jangan meremehkan, menghina orang lain. Islah dalam arti jangan melakukan dan membiarkan orang melakukan perbuatan durjana di bumi Allah. Islah juga ta'lifil qulub, mendekatkan hati dengan hati yang lain, termasuk islah. Inilah adalah islah, dan ini yang diseru oleh Al-Imam Husain, innama kharajtu li talabil islah. Ayyuhal ikhwah, kalau kita tahu besarnya menyebarkan kebaikan dan kedamaian di sisi Allah, pasti kita akan menganggap semua yang terjadi murah selagi itu di jalan Allah. Seperti yang dipraktekkan oleh Al-Imam Husain. Dan sepanjang kehidupan, siapapun yang ingin menegakkan kebenaran, kebaikan, pasti akan ada tantangan dan rintangan. Yang harus kita lakukan ialah hendaklah kita setelah konsekuen iman kita dengan Allah, bertawakal mutlak kepada Allah, kita hendaklah mempersenjatai diri kita dengan kesabaran. Apalagi yang mengangkat tangannya atau yang menyebut namanya sebagai pecinta Ahlul Bait. Pecinta Ahlul Bait tidak pernah sunyi dari gangguan, tantangan dan rintangan sepanjang kehidupan. Al-Imam Ali telah menyebutkan, man ahabbana ahlal bait falyasta'idda lil faqri jilbaba walil bala'i ihaba. Siapa yang mencintai kami Ahlul Bait, hendaklah mempersiapkan kemiskinan apabila menimpa padanya, dan mempersiapkan musibah apabila datang kepadanya. Tetapi kemiskinan, tetapi musibah, semua itu kecil kalau kita punya Ahlul Bait. Dan jangan kita membayangkan bahwa gangguan demi memperoleh kecintaan ikhlas dari Ahlul Bait itu tidak ada pahalanya di sisi Allah. Setiap gerakan, setiap perbuatan, setiap perilaku yang kita lakukan dalam rel mengikuti Rasulullah, tidak menyalahi Rasulullah, tidak mengganggu hamba-hamba Allah, tidak menyakiti hamba-hamba Allah, tetapi ketika dalam rel kita diganggu, kita dianiaya, kita dilakukan
apapun, jangan dianggap itu tidak ada pahala di sisi Allah. Setiap detik, setiap kalimat, setiap gangguan, semuanya ada nilai di sisi Allah. Dalam kitab Ya Nabi Al-Mawaddah, ingin saya akhiri pembicaraan saya dengan menukil kitab dalam kitab Ya Nabi Al-Mawaddah yang dikarang oleh Kunduzi, seorang ulama yang bermadzhab Hanafi. Dalam kitabnya ia menyebutkan satu hadis diriwayatkan dari Imam Ali bin Abi Thalib bahwa Rasul pernah bersabda. Hadis ini jadikan bonus pemberian Asyura terbesar tahun ini untuk kita bawa, supaya kita tidak melemah apabila menghadapi cobaan. An Aliyin alaihi salam rafa'ahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa Rasul pernah bersabda, tudha'u yaumal qiyamah manabir haulal arsh li syi'ati wa syi'ati ahli baiti al-mukhlisin fi wilayatina. Yaqulullahu ta'ala halummu ya ibadi li ansyura alaikum karamati faqad udhitum fid dunya. Rasul pernah bersabda, kelak di hari kiamat akan dibangunkan mimbar-mimbar dari cahaya, diletakkan di sebelah arsyullah, dan saat itu akan dikatakan kepada syiahku, pengikutku, dan syiah ahlu baitku, pengikut-pengikut ahlu baitku yang ikhlas dalam wilayah mereka kepada kita. Di saat itu Allah berfirman di mahsyar itu, firman Allah ialah halummu ya ibadi, kemarilah semua wahai hamba-hambaku, li ansyura alaikum karamati, aku akan bagikan kepada kalian semua kemuliaan-kemuliaanku, karena li an walaqad faqad uzitum fid dunya, karena kalian sungguh telah banyak diganggu di dunia. Wahai yang sedang diganggu dalam rangka menegakkan Islam, yang sedang diganggu dalam rangka mencintai Rasul dan ahlu baiti Rasul, tetaplah bersabar. Setiap detik yang kita lakukan ada pahala di sisi Allah, akan kita peroleh di dunia sebelum akhirat, dan kelak di akhirat kita akan memperoleh seruan dari Allah, halummu ya ibadi li ansyura alaikum karamati faqad udhitum fid dunya, cepat kemarilah hai hamba-hambaku, aku akan curahkan kepada kalian kemuliaanku, karena kalian sudah cukup diganyang dan diganggu di dunia. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita digolongkan dari mereka yang kelak akan menerima bonus ilahi terbesar di padang mahsyar. Ayyuhal ikhwah wal akhawat, itulah kajian kita malam ini dalam rangka kita mengenang Abi Abdillah Al-Imam Husain. Mari kita ambil pelajaran Karbala ini, ialah innama kharajtu li talabil islah fi ummati jaddi, sebenarnya aku keluar untuk mencari perdamaian atau ingin mencari kebaikan untuk umat datukku Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Mulailah kita berpikir untuk umat Muhammad, jangan egois berpikir untuk diri sendiri, egois berpikir untuk partai sendiri, untuk mazhab sendiri, untuk golongan sendiri, tapi mulailah kita berpikir untuk umat Muhammad secara keseluruhan. Siapapun mereka yang masih mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, mereka saudara kita dan harus kita perjuangkan hak mereka. Demi memperjuangkan hak mereka, kita akan memperoleh pahala di sisi Allah, dan itu bukti bahwa kita masih mengikuti Abi Abdillah Al-Imam Al-Husain. Wa sallallahu ala khairi khalqih sayyidil wujud Muhammad wa alihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.